kita sedang melihat apa yang terjadi di bangsa negara kita ini, mungkin banyak dari kita yang sekarang berasa, aduh, mana nih keadilan? Aduh, mana nih kedamaian? Gua bisa percaya siapa lagi gitu. Kita bisa percaya dengan siapa lagi. Mungkin kita bingung saat-saat ini harus bagaimana. So, I believe Tuhan berdaulat. I believe Tuhan punya rencana. So, I believe this message, firman Tuhan hari ini, it comes in a timely matter. Waktunya yang tepat, waktunya Tuhan. Because waktu kita planning tentang apa yang kita akan khotbahkan selama beberapa bulan ini, kita nggak pernah planning situasi juga akan menjadi seperti ini gitu saat ini. It's gonna be this hard gitu situasinya gitu. Karena sebetulnya kita cuma ngikutin urutan khotbah Tuhan Yesus di bukit aja gitu. Mulai dari beberapa bulan yang lalu, mulai dari ucapan berbahagia, dan kita udah selesai dengan ucapan berbahagia kemarin. Nah, minggu ini kita ngomongin tentang garam dan terang. Jadi aku percaya sekali bahwa Tuhan berdaulat atas gereja kita, atas apapun yang sedang kita alami saat ini, dan firman-Nya betul-betul datang pada waktu yang tepat. Aku percaya Tuhan yang pegang kendali atas semua yang terjadi, dan tugas kita sebagai anak-anaknya hanya perlu taat. Aku percaya Tuhan sayang negeri ini, karena di Amsal 17, Amsal 1 ayat 7, bilang seperti ini, aku percaya juga, aku berdoa supaya para pemimpin kita bisa punya rasa takut akan Tuhan, karena itu sangat penting. Dan rakyat Indonesia pun bisa punya rasa takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 bilang seperti ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hari ini kita berdoa supaya para pemimpin negeri ini, para masyarakat negeri ini, semua yang ada di negeri ini mempunyai hikmat yang cukup dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak apapun itu. Dan hikmat ini hanya bisa diperoleh dari takut akan Tuhan. Itu yang kita doakan hari ini. So, this week kita akan ngomongin soal identitas, tentang salt and light, tentang menjadi garam dan terang. Generasi sekarang ini lagi bingung-bingungnya, lagi sangat-sangat bingung. We are so misled about our identity. Kalau teman-teman setuju, boleh kasih jempol, boleh teriak gitu. Jadi label-label yang ada untuk mengidentifikasikan diri kita hari-hari ini itu sayangnya menjauhkan kita dari pencipta kita sendiri. Padahal Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Dia. Dalam setiap ciptaannya Tuhan selalu ada sidik jarinya Tuhan. That's why ada satu kata yang berarti imago Dei, artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita nggak bisa ngomongin identitas kita tanpa melibatkan pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri. Oke, kenapa identitas itu penting? I think it's very relevant di hari-hari ini. Karena kalau kita taruh identitas kita dalam pencapaian atau dalam posisi pekerjaan kita, maka kelakuan kita bisa berubah. Contoh-contoh, dalam dunia pekerjaan atau dalam sekolah gitu. Misalnya dari awal kita tahu, oke, kita ini anak-anak Tuhan. Kita tahu identitas kita anak-anak Tuhan. Mungkin nama kita aja udah Kristen banget. Misalnya mungkin nama kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Immanuel gitu, nama kita Kristen banget gitu. Kita tahu kita anak-anak Tuhan. Kita tahu kita punya value yang benar. Karena kita belajar dari Bapa yang benar. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika ada kenaikan jabatan misalnya, ada perubahan status sosial kita, ada peningkatan posisi dalam kehidupan kita, yang seharusnya itu tidak merubah identitas kita. Kita tahu kita anak-anak Tuhan. Oke? Nah, tapi kalau kita taruh identitas kita pada pencapaian, pada peningkatan status sosial lah yang kita miliki saat-saat ini gitu. Itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang kita pegang pada waktu kita tahu kita anak Tuhan mungkin bisa berubah seiring peningkatan, seiring perjalanan waktu gitu loh.
Jadi kita yang tadinya menjadi anak-anak Tuhan, malah kita taruh identitas kita di pencapaian kita. Makanya kita bisa lihat orang yang dulunya benar, mungkin pada awal mulai dia mulai itu benar gitu loh. Ya, karena namanya aja rohani banget, namanya aja Kristen banget gitu. Tapi semakin ke sini kok semakin aneh gitu, melakukan hal-hal yang mungkin dulu dia bilang dia nggak akan lakukan atau dia larang bahkan gitu loh, kayak jangan lakukan ini gitu. Tapi sekarang dia lakukan gitu loh. Kok bisa? Because we put our identity in our position, in our achievement, and kita berasa bahwa kita oke nih gitu. We feel entitled. Kita berasa kita layak untuk terima ini semua gitu. Gue udah kerja keras buat ada di posisi ini gitu. I achieve a lot of things. Jadi kita merasa kita layak. Atau semua orang di lingkungan gue juga ngelakuin hal yang sama kok gitu. Jadi kalau gue nggak ngelakuin hal ini bakalan aneh banget gue gitu. Semua orang di tempat kerja gue juga begini kok gitu. Kalau gue nggak lakuin ini, waduh, gue bakal dicap aneh banget, gue bakal dikucilkan gitu. Kalau identitas kita nggak berubah, kita tahu kita anak Tuhan, maka kita akan punya rasa takut akan Tuhan. Mau ditaruh dimanapun kita, di posisi apapun, kalau kita sadar akan identitas kita yang sebenarnya, kita akan tetap punya rasa takut akan Tuhan. Situasi boleh berubah, tapi identitas kita tidak berubah. Value kita tidak berubah dari awal. Susah nggak? Sulit. Makanya kita butuh Tuhan setiap hari. Makanya kita butuh kekuatan dari Tuhan gitu. Karena lengah sedikit aja dosa masuk. Lengah sedikit aja pemahaman dunia bisa masuk. Sehingga kita bisa mengikuti arus, mengikuti apa yang dunia lakukan gitu. Dan itu menghanyutkan kita. And it's very dangerous. Jadi identitas kita bisa dibentuk dari desain atau by default. Sekali lagi identitas can be shaped by design or by default. Who you think you are determines how you do what you do. Siapa kita pikir diri kita, identitas kita, itu akan menentukan bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalau menurut kita, kita adalah victim, kita adalah korban terus, maka itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Whatever we think our identity is, will affect our mental architecture. Jadi cara kita berpikir tentang diri kita sendiri akan mempengaruhi mental kita, akan mempengaruhi cara kita menyusun diri kita sendiri. Harga diri kita mengikuti identitas kita. Values kita mengikuti identitas kita. Ada hal-hal yang kita tahu nih, kita pasti bilang enggak nih. Karena kita tahu kita siapa. Karena kita tahu identitas kita. Jadi kita tahu, oke, ini batasannya di sini gitu. Bahkan ada hal-hal yang kita tolak sebelum ditawarkan. Karena kita tahu identitas kita tahu siapa kita. Cara kita approach sebuah relationship itu mengikuti identitas kita juga. Our universe kan kadang kita bilang kan our universe ini dunia kita gitu. Sebenarnya universe kita juga ditentukan oleh identitas kita. Kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, universe itu kan bilang uni itu kan satu. First itu ayat. Jadi universe itu ayat apa kalimat yang satu. Pada mulanya Allah. Itu kan Kejadian 1 ayat 1. The beginning of all sentence di Alkitab adalah itu. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi Allah yang memulai identitas kita. Tuhan yang memulai identitas kita. Nah, kalau Tuhan yang menentukan identitas kita, maka apa yang kita lakukan di bumi ini mengikuti identitas tersebut. Oke? Jadi secara rumus, so far oke, teman-teman? Apakah terlalu cepat? Bingung? Enggak? Aman? Oke. Suara saya juga masih oke ya. Nah, jadi secara rumus, kalau kita mau lihat, ini dia nih. Identitas kita, siapa aku menurut kita, atau kan bisa dua kan, by design or by default. Kalau by design kita yang tentukan sendiri. Kalau by default, ini yang kita akan bahas hari ini. Jadi siapa aku, identitas kita, akan menentukan fungsi yang kita lakukan di dunia ini, fungsi kita apa, dan yang akan menentukan pengaruh influence yang akan kita punya. Either baik atau buruk.
Influence cuma dua, baik atau buruk. Atau nggak menjadi apa-apa, atau nggak ada influence-nya at all gitu. Jadi ada kita, nggak ada kita, nggak pengaruh. Jadi identitas kita menentukan function kita, cara kita berfungsi, cara kita bekerja, yang akan menentukan influence yang kita lakukan di dunia ini. Contoh, yang paling jelas contohnya adalah Yesus, Tuhan Yesus. Identitasnya Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi waktu dia dibaptis, Allah Bapa bilang inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dari awal Yesus sudah tahu siapa dirinya. Walaupun dia dilahirkan di keluarga yang mungkin nggak percaya bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat. Saudara-saudaranya bahkan sempat bilang, udah ditarik aja. Waktu Yesus lagi dalam pelayanannya, saudara-saudaranya bisa bilang, udah, ambil-ambil. Dia kayak orang gila gitu. Bahkan saudaranya sendiri bilang dia seperti orang gila gitu loh. Saudaranya sendiri tidak percaya padanya gitu. Nah, tapi itu tidak merubah identitasnya Yesus. Jadi pada waktu Yesus bilang, akulah roti hidup, itu identitasnya dia. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu fungsinya. Sehingga ia berdampak. Orang-orang bisa dikenyangkan. Karena akulah roti hidup, maka engkau bisa makan dan dikenyangkan dari aku. See the pattern? Teman-teman bisa lihat. Yohanes 8 ayat 12 bilang begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Identity. Jadi kehidupannya selama di muka bumi itu bersinar dengan karakternya yang ngajarin kita cara hidup yang benar. Functionality. Sehingga sampai detik ini, kita masih membahas tentang apa yang Tuhan ajarkan. Sampai minggu ini, sampai sekarang detik ini gitu. That's the influence. Yohanes 10 ayat 7. Waktu Tuhan Yesus bilang, akulah pintu ke domba-domba itu. Itu ngomongin tentang identitasnya dia. Sehingga kita semua bisa masuk ke dalam kerajaannya. Karena dia adalah pintu pada domba-domba ini. Sehingga kita semua bisa masuk dalam kerajaannya Tuhan. Kerajaan Allah. That's a function. Influence juga. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Identitasnya. Mengajarkan dan menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Function. Akulah kebangkitan dan hidup. Nggak cuman dia membangkitkan orang mati seperti Lazarus. That's a function. Tapi semua yang seharusnya mati, kita nih, kita yang seharusnya mati karena dosa, kita dibangkitkan dan kita punya kehidupan yang baru bersama dengan dia. Dan Yesus pikul semua dosa kita, dia mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan kembali untuk menghakimi kita semua. Karena apa? Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. So if you see, dari semua deklarasi identitas Yesus, itu dia nggak berhenti sampai di deklarasi identitasnya aja. Tapi semuanya itu dipraktekkan melalui fungsinya, sehingga membawa dampak, hingga membawa influence dalam kehidupan kita saat ini. Karena akan beda banget kalau Tuhan Yesus cuma bilang, akulah roti hidup, tapi dia nggak kasih makan. Nggak cukup kalau Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tapi dia nggak lewatin kayu salib, dia nggak mati untuk kita semua gitu. Nggak cukup kalau Tuhan bilang akulah kebangkitan dan hidup, tapi dia nggak bangkitkan Lazarus. Bahkan dia nggak bangkit dari kuburnya. Kita nggak bisa deklarasi siapa kita, identitas kita, tanpa diikuti oleh functionality yang mengikuti identitas kita. Sehingga kita bisa membawa dampak. Jadi ini penting. Oh, next slide apa? Oh, oke. Aku stop share dulu. Dalam dunia, kita ini bisa pilih identitas apa aja yang kita mau. Gak, makanya sekarang dunia bingung karena semua orang memilih identitas apa yang mereka mau. I can identify as this, identify as this gitu, segala macam itu. Tapi sebetulnya Tuhan sudah berikan kita identitas yang sesungguhnya by default. Kalau tadi yang pilih-pilih itu by design. Jadi sebelum kita bertobat terima Tuhan sebagai juru selamat, kita bisa pilih identitas kita sebagai apa aja yang kita mau. By design, terserah kita. Makanya ada kebingungan dalam dunia ini. Tetapi dalam kerajaan Allah, Tuhan udah pilih identitas kita. Apapun identitas kita sebelumnya, ketika Tuhan pilih
kita masuk ke dalam kerajaannya, masuk berjalan bersama dengan dia, kita memiliki identitas yang baru. Identitas saya sebelum kenal Tuhan, mungkin saya pemberontak. I wanna do things according to my own way, my own timing, semua sesuai, nggak ada yang bisa atur hidupku gitu. Egois, manipulatif. Jadi kelakuan saya mengikuti identitas saya. Tapi ketika Tuhan capture, ketika Tuhan ambil, ketika Tuhan pilih kita, dan bukan kita yang pilih dia, dia yang cari kita. Di dalam Tuhan, identitas kita diberikan identitas yang baru. Di dalam kerajaan Allah, kita menemukan identitas kita. Bukan kita pilih identitas kita, tapi kita menemukan identitas kita di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena memang dari awal Tuhan sudah berikan identitas kepada kita. The question is, apa identitas kita? So, this is our identity. Set, set. Oke. Kita baca sama-sama di Matius 5 ayat 13 sampai 16. I think this is very important, especially di hari-hari yang kita hadapi saat ini. Matius 5 ayat 13 bilang begini, kamu adalah garam dunia. Itu jelas. Tuhan bilang kamu adalah. Artinya itu identitas kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Stop sampai di sini dulu aja ya. Karena nanti kita akan lanjut lagi. Kamu adalah garam dunia. Itu identity yang Tuhan berikan. Kalau kita baca sebuah teks, kita baca sebuah ayat Alkitab, kita harus tahu konteksnya. Karena itu yang akan memberikan arti lebih dalam. Untuk tahu konteks kamu adalah garam, kenapa Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, kita harus balik ke zaman itu. Kalau zaman sekarang kita pikir garam itu sesuatu yang ada di meja makan, sesuatu yang cuman ditaruh aja gitu. Ada ya nggak ada nilainya gitu. It's very cheap, murah banget gitu, bisa didapatkan di mana saja. It's accessible dan ada di mana aja gitu. Bahkan sekarang di laci dapur kita pasti ada garam gitu kan. Sesuatu yang mungkin nilainya ya ada nilainya, cuman nggak semahal itu gitu. Tapi di zaman itu garam ini suatu komoditas yang sangat berharga, komoditas yang sangat mahal. Kenapa kita tahu? Karena saking berharganya, pembayaran upah tentara Romawi pada waktu itu dibayar dengan garam. Jadi garam ini precious, garam ini mahal harganya. Sampai dijadikan alat tukar kayak uang gitu loh zaman sekarang. Garam itu berharga, mahal harganya. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu lah garam dunia, it means that you are precious. Kamu berharga, kamu berarti, nilaimu tinggi. Nah, yang menariknya setelah kita tahu, oh oke, garam ini mahal. Kalimat berikutnya menjelaskan fungsi. Tadi identitas, fungsi, influence. Kalimat berikutnya bilang gini, jika garam itu menjadi tawar. Nah, loh, tujuan garam itu kan untuk memberi rasa, untuk meningkatkan kenikmatan rasa makanan. Setuju? Jadi fungsi kita sebagai sesuatu yang precious di mata Tuhan, kita berharga. Fungsi kita adalah untuk memberi rasa, untuk meningkatkan rasa. Nah, pertanyaannya, apakah benar dengan kehadiran kita saat ini, dunia menjadi tambah enak, situasi menjadi tambah baik, ada peningkatan rasa di situ? Atau sebaliknya, dengan kehadiran kita malah tambah nggak enak, malah tambah berantakan gitu. Kalau Tuhan bilang you are precious in my eyes, engkau ditugaskan untuk memberi rasa, dimanapun kita berada, kalau identitas kita itu pemberi rasa, harusnya kita berdampak dalam hidup ini. Kalau lagi ribut, kalau lagi berisik, kalau lagi rame, harusnya identitas kita adalah pembawa damai. Kalau lagi susah situasinya, identitas kita adalah pembawa sukacita. Nah, tapi kalau udah nggak asin lagi, berarti udah nggak ada gunanya lagi dong garam. Pertanyaannya, garam kok bisa jadi tawar? Setahu saya, di sini ada yang itu kan, ada chemical chemical ini ya, engineering. Eh, Mungkin ada kali Noel ya. Sodium chloride, setahu saya itu tidak bisa menjadi tawar.
Garam itu nggak bisa jadi tawar, harusnya. The only way garam bisa menjadi tawar itu kalau dia diluted atau dia larut atau terkontaminasi dengan chemical lain. Itu the only way garam bisa menjadi tawar atau hilang fungsi originalnya dia. Dia larut, diluted, atau dia terkontaminasi zat-zat kimia lainnya sehingga dia rusak. Jadi semalam anak saya yang SMP 2 dia ngobrol, dia berusaha keras kayak dia tanya, Papa kenapa aku nggak punya sosial media gitu. Papa, aku pengen punya Instagram. Papa, semua semua teman-temanku punya Instagram. Kenapa aku nggak punya Instagram gitu. Akhirnya khotbah ini pertama kali dikhotbahkan kepada dia semalam. I told him about his identity in Christ. I told him about dia adalah garam dunia. I told him about the same sermon yang aku sampaikan hari ini. The things that you consume, aku bilang ke dia nih, hal-hal yang kamu konsumsi, hal-hal yang kamu nonton, hal-hal yang kamu lihat, hal-hal yang kamu ambil itu sebagai pelajaran, semua hal ini akan dilute you from the things that you are meant to be doing gitu. Teman-teman yang kamu hang out with, hal-hal yang kamu pelajarin, semakin kamu spend more time in doing something, itu yang akan dilute, itu yang akan mencairkan, itu yang apa ya, dilute itu apa sih? Melarutkan kamu. Yang tadinya kamu harusnya punya potensi asin, tapi karena semua hal ini, kamu jadi larut gitu loh. Jadi semakin banyak value-value dunia masuk ke dalam value-value kita, maka kita akan semakin larut dan kita akan menjadi sama dengan dunia. That's what I told him. Lama-lama kita yang seharusnya memberi rasa, meningkatkan rasa fungsinya, yang ada kita nggak jadi apa-apa, yang ada kita jadi biasa aja sama dengan dunia. Nggak ada bedanya, kita kehilangan fungsi kita. Nah, itu yang pertama, fungsi yang pertama, meningkatkan rasa. Fungsi garam padahal yang paling penting di zaman itu adalah sebagai pengawet. Semua makanan waktu itu nggak ada kulkas. Jadi semua makanan kalau mau diawetkan, digaremin. Supaya apa? Supaya nggak rusak. Supaya apa? Supaya nggak busuk. Kalau Tuhan panggil kita untuk menjadi pengawet, hey, you're precious in my eyes. Tugasmu sebagai uh, peningkat apa? Tugasmu to season the world, meningkatkan rasa dunia, menjadikan dunia ini lebih baik. Dan Tuhan panggil kita untuk menjadi pengawet. Pengawet itu tugasnya apa sih? Mencegah kebusukan. Itu tugasnya pengawet. Berarti kalau Tuhan panggil kita sebagai pencegah kebusukan, berarti Tuhan tahu kalau dunia ini menuju pada kebusukan. Garam mencegah kebusukan. Akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak kebusukan yang terjadi di dunia kita. Sadly, sangat-sangat sedih. Kita bisa melihat ini semua terjadi. Kebusukan moral, kebusukan nurani, kebusukan pikiran, kebusukan mental. Dan kita dipanggil untuk menjaga agar dunia tidak busuk. To preserve. Identitas kita, itu fungsi kita, itu dampak yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita menjaga agar dunia ini tidak menuju pada kebusukan. Ada begitu banyak hubungan, ada begitu banyak relationship that's going into decay, kebusukan. Dan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam, menjaga supaya tidak terjadi kerusakan pada nilai-nilai kehidupan yang ada. Susah nggak? Susah. Sakit nggak? Sakit. Ketika kita merasa, aduh ini udah nggak ada jalan keluar, ini udah nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita merasa kita disalah pahami, kita merasa where's justice, kita merasa banyak hal yang kita rasain. Tapi Tuhan panggil kita dengan jelas, you are there to preserve supaya jangan ada kebusukan lagi. And one thing yang menguatkan kita, ternyata kalau garam kita taruh di makanan itu, dia nggak kelihatan, tapi dia berasa.
Nggak usah semua yang kita lakukan kita mau supaya itu kelihatan. Nggak kelihatan nggak apa-apa, asal bisa dirasakan. Kalau Tuhan lihat dunia ini tawar, maka dia kirim kita untuk memberi rasa kepada dunia ini. Dan garam nggak hanya ngumpul dengan garam aja gitu. Kalau garam kumpul sama garam semua, kebanyakan garam yang ada bisa jadi gudang, ya itulah, bisa darah tinggi. Kita harus belajar melihat dunia di sekeliling kita, di mana kita dibutuhkan, di tempat-tempat yang tawar, di tempat-tempat yang menuju kerusakan. Itu tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana sebagai anak-anaknya. Peranan garam sebagai pembawa damai, sukacita, hikmat, value-nya Tuhan saja Tuhan mau supaya kita ada di sana. Nah, kalau kita makan, kita taruh garam, tadi nggak kelihatan. Yang kedua, kalau kita pakai garam, kita nggak cuma pakai satu butir aja kan. Pasti kalau kita mau ada rasanya, kita harus taruh a group of garam gitu loh. So this is the power of community. Kita punya namanya connect community. Di mana ada sekelompok kecil kita bisa jalan bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, support one another as a community sebagai tempat di mana kita bisa saling menguatkan. Kemarin ketika demo, ketika lagi rusuh di Senen, di daerah Senen, anak-anak CC Tamrin tuh CC itu connect community ya. Di Tamrin itu saling info satu dengan yang lain keberadaannya ada di mana. Bahkan ada Kristi di sini. Kristi bawain makanan ke Afro yang mungkin nggak bisa keluar, udah nggak ada akses lagi, even pesan makanan udah nggak bisa. Jadi benar-benar keblok gitu loh. Dan Kristi naik sepeda kemarin aku lihat dia naik sepeda untuk anterin makanan. That's the beauty, that's the power of community. We can support one another. Kita tahu satu dengan yang lain. And it's never about us. Karena kita nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting rasa kita dirasakan. Itu garam. Itu garam. Next, identity kita yang berikutnya adalah kamu, ayat 14, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita atau lampu atau cahaya untuk meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu kayak apa ya? Gayung ya, kayak tutupan gitulah gantang. Melainkan di atas kaki Dian itu kayak lilin yang ada ininya, bentuknya begitu, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi nggak ada orang yang nyalain pelita terus ditutup, dikukup. Nggak ada gunanya, pasti mati anyway gitu loh. Tapi yang dinyalakan supaya semua orang di dalam rumah itu bisa diterangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi identitas kita yang kedua, kita itu adalah terang. Firman Tuhan pertama kali Allah berfirman di Kejadian, itu dia berfirman, jadilah terang. Kan pada mulanya Allah, kita tahu identitas kita ditentukan oleh Allah yang menciptakan kita. Lalu firman pertama, firman itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh Allah sendiri. Pertama kali firmannya keluar adalah jadilah terang. Allah yang menciptakan terang. Dan kalau kita dibilang sebagai anak-anak terang, artinya kita anak-anak Allah. Karena Allah yang menciptakan. Kegelapan itu ada karena tidak ada terang. Bukan berarti kegelapan itu suatu entitas yang ada sendiri. Enggak. Ketidakadaannya terang itu akan menghasilkan gelap. Tapi di tengah kegelapan, kalau ada terang sedikit pun, itu langsung bisa kelihatan semuanya. Kalau gelap saat ini, semuanya mati, susah untuk kita bisa bergerak. Mau kemana pun, kita pasti nabrak. So there will be no movement
yang bisa berjalan di tengah kegelapan. Mau kita bikin kegerakan apapun, tanpa terang kita pasti nabrak. Tanpa Tuhan, apapun itu, kita pasti nabrak. Kita pasti sakitin banyak orang. Kita pasti lakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa Tuhan, kita mau bikin movement apapun, pasti nabrak. That's why benar-benar aku berdoa supaya negara ini punya rasa takut akan Tuhan. Itu karena Tuhan adalah terang. Begitu ada terang, kita jadi bisa melihat. Nah, ada satu ayat, bukan satu ayat, satu passage. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Di situ perikopnya judulnya, oh aku nggak tulis judul perikopnya. Judul perikopnya adalah eh, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kalau teman-teman punya Alkitab, teman-teman mau baca, silahkan di situ ada judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Gini firmannya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Karena Tuhan adalah Allah adalah terang, kita disebut anak-anaknya. Jadi yang kita dengar adalah firman-Nya. Dan kita turuti firman-Nya. Taat, itu penting. Sebagai anak-anak yang kekasih. Karena Tuhan mengasihi kita. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. We have to live in kasih, in love. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Buktinya apa? Dia korbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Aduh, baca ayat ini sekarang kayaknya, hmm, it's really hard. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Perkataan yang nggak penting gitu loh. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini nggak usah dikotbahin lagi ya, udah sangat jelas sekali. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini ayat 8 yang menjadi poin pembahasan kita sekarang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ini dilanjutkan dengan hal-hal yang kita harus lakukan, hal-hal yang bisa kita perbuat, hal-hal yang kita harus jauhkan. But I wanna focus on here. Teman-teman catat dulu aja supaya nanti setelah ini bisa baca sendiri lagi di waktu kalian sendiri. I wanna focus here. Memang dahulu kamu adalah. Jadi di sini dibilang adalah. Bukan memang dahulu kamu hidup dalam kegelapan. Bukan. Tapi memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Jadi ada perubahan identitas. Tadi seperti yang aku bilang, mungkin identitasku zaman dulu adalah pemberontak, munafik, semua itu yang egois, semua hal-hal itu. Tapi sekarang aku adalah terang. Maka identitas kita ditemukan di dalam Tuhan. Jadi ada perubahan identitas di dalam Tuhan. Kalau terang itu, firman pertama yang Tuhan sampaikan, jadilah terang, berarti itu sebuah prioritas. Berarti itu penting. Berarti terang adalah prioritas yang utama. Jadi sama seperti garam, ayat ini bilang gini, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Hanya ini artinya nggak ada substance lain. Hanya ini artinya cuman satu. Artinya nggak ada campuran lain. Jadi sama seperti garam yang bisa rusak kalau bercampur dengan hal-hal lain, yang bisa jadi tawar kalau bercampur dengan hal-hal lain, maka terang nggak bisa bercampur dengan yang lain. Terang datang untuk mengeliminasi kegelapan. Dia ada untuk memberikan penyinaran, supaya kita bisa ngelihat, supaya kita nggak nabrak dalam mengambil keputusan. Dan terang menghasilkan apa? Ada empat hal yang terang hasilkan. Ini, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kemampuan membedakan. Discernment. Tahu dari mana? Ini dia. Hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, discernment. Kita punya kemampuan untuk membedakan. A quick touch on semua satu-satu ini. Kebaikan. Kebaikannya Tuhan itu agresif. Kebaikannya Tuhan karena dia adalah terang. Jadi kebaikannya Tuhan itu tidak bergantung pada apapun. Itu naturnya dia. Dia nggak pilih kasih. Tuhan nggak baik kepada kita, tapi Tuhan jahat kepada musuh kita. Enggak. Tuhan baik kepada kita dan juga kepada semua musuh kita. Kalau ada teman kantor kita yang menjengkelkan, Tuhan juga baik kepada dia. Kemarin ada sebuah tulisan yang tulis gini, ujian kasih kita yang sebenarnya itu bukan mengasihi Yesus, tetapi mengasihi Yudas. Wow, wow, ya. Mengasihi Yesus mungkin oke, ya karena dia Tuhan, jadi kita mengasihi dia. Tapi apakah kita bisa mengasihi orang-orang yang mengkhianati? Apakah kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti? Apakah kita bisa mengasihi, memberikan kebaikan kita kepada orang-orang yang jahat pada kita? Itu ujian kasih yang sebenarnya. Dan Tuhan tetap baik kepada Yudas. I believe Yudas pun diampuni sama Tuhan kalau dia datang kembali kepada there's always a second chance dan kita semua diberikan anugerah yang sama. Tuhan juga mati untuk Yudas. Dia korbankan dirinya untuk menebus semua dosa kita. Jadi kebaikannya Tuhan itu nggak reaktif, nggak kondisional. Reaktif itu artinya apa? Kalau kamu baik, aku baik gitu. Kondisional, oke, kamu belum baikin aku nggak baikin kamu. Enggak, kalau kita baik baru dia baik gitu. Enggak, no, no, no. Tuhan nggak seperti kita. Kalau kita kan cuman baik kalau ada maunya kan. I'm sorry. Kita bisa menjadi baik karena kita adalah anak-anak terang, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kebaikannya Tuhan unconditional. Kita sudah disentuh oleh terangnya Tuhan, dan kita menjadi terang juga, merefleksikan Dia. Ingat kayak waktu kemarin berapa minggu lalu ada gambar aku tulis, kita ini ibarat seperti bulan gitu. Kalau matahari bersinar, kita bulan, kita yang cuman menyinari, kita yang cuman mantulin gitu. Kalau tadi ayatnya bilang you are a light and on a city on a hill gitu loh. Kamu adalah terang di bukit di mana semua orang bisa melihat gitu. Terang yang sebenarnya, terang yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan terang, Tuhan itu sendiri yang terangnya gitu. Kita merefleksikan terangnya Tuhan gitu. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita pasti kelihatan gitu. Kalau terang Tuhan sudah sentuh kita nggak bisa sembunyi lagi. Makanya kadang tolak ukur kepada orang yang sudah kenal Tuhan, kepada orang-orang yang kenal Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, itu tolak ukurnya lebih tinggi. Kamu kan Kristen, kok kayak gitu gitu. Eh, namamu Kristen banget loh gitu. Kenapa kayak begitu kelakuanmu gitu. Terang punya kuasa untuk merubah keadaan. Em, Begitu ada terang, situasi berubah. Jadi salah satu program di teman-teman kita di JPCC, Pastor Alvila, Pastor Yose, semua itu salah satu eh, programnya mereka melalui JPCC Foundation itu bagus sekali. Mereka berikan solar panel, mereka berikan penerangan kepada warga-warga yang eh, masih hidup dalam kegelapan gitu loh. Jadi mereka ke area-area yang di mana
penerangan itu belum masuk gitu. Dan mereka berikan cahaya, mereka berikan terang. Literally terang gitu. Selain mereka menjadi terang, tapi benar-benar juga literally mereka berikan penerangan gitu. Aduh, luar biasa banget gitu. Dan apa yang terjadi? Kehidupan mereka berubah gitu. Orang-orang yang mendapatkan terang ini berubah. Situasinya berubah. Ada sukacita. Begitu ada terang, suasana berubah. Anak-anak langsung ngumpul, mereka bisa melakukan banyak hal. Ini yang Tuhan inginkan kita lakukan gitu. Dengan kehadiran kita, harusnya situasi itu berubah. Harusnya kondisi berubah. Dan kita harus baik, bukan kepada orang-orang yang baik pada kita aja, tapi kepada semuanya. Keadilan, righteousness. Kata yang digunakan di sini adalah dikaiosine, righteousness. Apa yang benar, justice. Tapi sebetulnya bukan cuma justice, tapi ini, the act of doing what is in agreement with God's standard. Jadi suatu tindakan yang melakukan sesuatu yang in agreement, yang cocok, yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Or the state of being in proper relationship with God. Aduh, ini arti kata keadilan sebenarnya. Kalau keadilan di mata kita selalu ini kan, apa kan, egois kan. Kita selalu berpikir egois. Kemarin ada makanan di rumah, kita mau bagi. Oh, anakku yang kecil dapat segini, yang gede dapat segini, aku dapat segini gitu. Tapi selalu dalam perhitungan ini dia selalu bilang, oh dia kan badannya lebih kecil papa, jadi dia dapatnya lebih sedikit gitu. Keadilan, keadilan di mata kita itu kan relatif egois gitu loh. Kita nggak ngajarin anak-anak ini supaya menjadi tidak adil, tapi mereka bisa sendiri. Karena apa? Karena dosa gitu. Jadi kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Jadi keadilan di sini adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan standarnya Tuhan dan berada di posisi di mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Wow. That is dikaios ini, righteousness. Kebenaran, truth. Bahasa aslinya aletheia. Corresponding to the reality of truth. Firman Tuhan yang teraplikasi dalam hidup kita. Itulah kebenaran. Begitu kita mendengar firman Tuhan, we have a decision to make. Apakah kita mau menjadi anak-anak garam dan apakah kita mau menjadi garam dan terang supaya mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita? Yes, sulit. Yes, nggak mudah. That's why we need God and we need others sebagai sebuah komunitas bersama-sama. Mempraktekkan atau mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kemampuan untuk membedakan. We have to train kemampuan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar gitu. Tolak ukurnya apa? Zaman sekarang it's all relatif, semuanya kayak nggak jelas gitu loh. Semua kadang berubah, cepat banget berubah zaman-zaman ini. Tadinya ini tiba-tiba udah menjadi ini lagi pemahaman yang baru gitu. Love language tiba-tiba bisa ada penambahan apa semua segala macam gitu. Kalau kita mengikuti perkembangan dunia kita pusing sendiri. Nah, tolak ukurnya apa yang pasti? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu dia yang bisa kita gunakan sebagai tolak ukur untuk membedakan mana kehendak Tuhan atau mana yang menjadi keinginan kita doang gitu loh. Termasuk apa yang dikotbahkan di Creative City Worship di gereja kita. Kalau apa yang disampaikan di sini tidak sesuai dengan firman Tuhan, I'm sorry to say, kalian boleh buang aja di tempat sampah. Karena harusnya yang kita sampaikan di sini firman Tuhan saja. Makanya terang itu harus ada dalam kehidupan kita. Terang itu harus menyentuh kehidupan kita. Jadi ketika terang menyentuh kehidupan kita, kita bisa melihat dengan jelas, bukan di kegelapan. Jadi kita bisa tahu, oh seperti ini, oh inikah kebenaran. Jadi kita bisa membedakan. Kita bisa tahu yang mana yang sesuai firman atau enggak. Nah, gimana cara kita tahu sesuai firman atau enggak? Kalau firmannya aja tidak kita baca. So please fill your mind, fill your hikmat itu
datang dari apa? Pengetahuan, pengetahuan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Supaya kita nggak dalam kegelapan, supaya kita menjadi anak-anak terang, supaya kita nggak hidup dalam kegelapan dan kita nggak bisa bedain, kita nggak kelihatan apa bedanya. That's why we need Jesus every day. Jadi, I think uh, firman Tuhan hari ini sampai di sini saja. If you guys wanna discuss, kita punya forum untuk diskusi di CC, di Connect Community. Apapun yang sudah kita bahas hari ini, biarlah kiranya bukan hanya menguatkan kita juga, tapi benar-benar membetulkan hati kita, membetulkan pikiran kita, supaya kita tahu berjalan bersama Tuhan, supaya kita tahu identitas kita sebetulnya itu menjadi garam dan terang, karena itu yang sudah Tuhan pilih untuk kita, dan itu adalah kita sebenarnya. Nggak peduli situasi mau berubah menjadi seperti apa, kalau kita bisa memegang identitas kita, kalau kita tahu siapa kita, we will make better decision. Kita akan membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih baik. So my prayer is this, supaya kita diingatkan kembali siapa kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar, supaya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan saja. I pray for all of us, semua kita dimanapun kita berada, Tuhan sendiri yang jaga, Tuhan sendiri yang lindungi, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berikan kepada kita semua takut akan Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran, dalam terangnya yang ajaib. Let's pray, let's pray. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya hanya firman-Mu saja yang disampaikan hari ini. Biarlah kiranya Engkau rubah hati kami, Engkau persiapkan kami, Engkau yang jaga sendiri hati kami. Kalau perlu Engkau redupkan, Engkau tenangkan suara hati kami, supaya hanya suara-Mu saja yang kami dengar dalam keseharian kami. Supaya betul-betul kami mengandalkan Engkau, supaya betul-betul kami bersandar sepenuhnya padamu, Tuhan. We know there's hope in you. Kami tahu ada harapan. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang pegang kendali atas semua yang terjadi. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, turunkanlah damai sejahtera. Turunkanlah sukacita, turunkanlah keamanan. Kau jaga seluruh aspek kehidupan kami, kehidupan bernegara kami, kehidupan kami di Indonesia. Kau jaga kota ini, Tuhan. Kau lindungi kami, kau jaga negara ini, Tuhan. Berikan kami semua roh yang takut akan Engkau, Tuhan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Thank you, guys.